Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Melalui kelompok kerja guru pendidikan agama Islam sekolah dasar menggelar rapat rutin KKG PAI SD sekecamatan Sungai Raya, sekaligus bimbingan dan pembelajaran tahsin kepada semua guru praktek secara langsung satu persatu membacakan surah Al-Fatihah. Kelompok kerja guru PAI SD Kecamatan Sungai Raya melaksanakan rapat rutin bulanan yang berlangsung di SD Negeri Batang Kulur Tengah, Desa Hariti, Kecamatan Sungai Raya, Hulu Sungai Selatan. Agenda rapat kali ini membahas kegiatan pembelajaran tahsin dan pembuatan raport semester genap tahun ajaran 2024-2025. Rapat KKG ini dihadiri oleh Kepala Seksi PAI Kantor Kementerian Agama Kabupaten HSS Mulyadi beserta staf, pengawas SD Kecamatan Sungai Raya, pengawas PAI Kecamatan Sungai Raya. Sedikitnya ada 20 guru PAI masing-masing sekolah ikut hadir dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kabupaten HSS dan juga selaku pengawas PAI SD Kecamatan Sungai Raya Haji Syaukani membimbing dan memberikan pembelajaran tahsin kepada semua guru praktek secara langsung satu persatu membacakan surah Al-Fatihah. Haji Syaukani menyebut program ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati HSS, yakni mewujudkan masyarakat yang agamis dan religius. Pembelajaran tahsin ini sebenarnya sudah lama berlangsung di setiap KKG yang ada di HSS, namun baru 3 bulan terakhir ini kembali dilanjutkan. Ditambahkan Syaukani, pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran, baik dari segi pengucapan huruf, penerapan hukum tajwid, maupun keindahan bacaan. Pembelajaran tahsin Al-Quran, dan ini sebenarnya sudah lama artinya program ini, tapi terakhir itu sudah sempat vakum dan 1 atau 2 bulan ini sudah kembali kami laksanakan, karena terakhir ini kami ada informasi bahwa banyak siswa yang mendaftar sekolah ke SMP itu informasinya banyak yang tidak bisa baca Al-Quran dengan fasih. Diharapkan mudah-mudahan dengan kembali melaksanakan tahsin ini, kita kembali mengulang-ulang memperbaiki bacaan ini yang nantinya akan kita terapkan untuk anak-anak kita di kelas. Mudah-mudahan harapan kita ke depan bacaan anak-anak kita itu semakin bagus, semakin fasih. Selain itu, Kepala Seksi PAI Kantor Kementerian Agama Kabupaten HSS Mulyadi menyambut gembira dan apresiasi terkait dengan kegiatan pelatihan tahsin di KKG ini. Mulyadi juga berpesan pihaknya hanya bisa memberikan motivasi bagi para guru untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam mendidik. Terkait dengan tunjakan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik, sekaligus menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Bantuan ini merupakan wujud bentuk perhatian dari Kementerian Agama. Dengan ini, guru-guru PAI merasa lebih dihargai dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Abdian Syahkandangan melaporkan untuk Banjar TV. Jika biasanya anak menggelar puncak tema pada pagi hari, beda halnya yang dilakukan PAUD Alam berbasis karakter Sayang Ibu, binaan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan dilaksanakan malam hari untuk mengenalkan perbedaan waktu dan mengenalkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana malam yang gelap hanya bercahayakan lilin tak membuat anak-anak takut. Justru sebaliknya mereka tampak ceria karena memberikan pengalaman berbeda dalam pembelajaran saat puncak tema alam semesta. Ditemani orang tuanya, mereka mengelilingi Taman Edukasi Lalu Lintas yang berlokasi di Jalan AS Musyafa, Banjarmasin, Selasa 10 Juni tadi.
Kepala PAUD Alam berbasis karakter Sayang Ibu Widiawati mengatakan kegiatan ini bertujuan agar anak merasakan beberapa kejadian yang berbeda pada waktu pagi dan malam hari. Ini merupakan praktek langsung pembelajaran setelah 1 semester memberikan teori pada anak didik. Selain itu, pihak sekolah sengaja membuat suasana kedekatan anak dan orang tuanya, mengingat hampir setiap hari para orang tua sibuk bekerja, sehingga dalam kegiatan tersebut mampu mendekatkan di antara keduanya. Yang utama adalah kebahagiaan untuk sang bintang, di mana orang tua bisa membersamai mereka dan mereka bisa diberikan edukasi bagaimana suasana, bagaimana keadaan di waktu malam. Pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya mereka mendapatkan informasi sebagai literasi dalam pembelajaran, dan ini adalah puncak kebahagiaan mereka, dan mereka betul-betul real merasakan bagaimana kondisi keadaan di waktu malam. Mereka bisa merasakan bagaimana suasana di waktu malam, bagaimana mereka merasakan kebahagiaan bersama keluarga. Orang tua murid mengaku sangat terkesan dengan pembelajaran yang berbeda dengan sekolah lainnya selama ini, sehingga tumbuh anak berkembang pesat. Bahkan ada yang menyekolahkan 6 orang anaknya di sini. Terima kasih para bunda dan para pendidik yang ada di PAUD Alam Sayang Ibu, mulai dari jenjang kelompok bermain hingga TK yang sudah mendidik anak-anak kami sehingga menjadi siswa-siswa yang berkarakter. Perkembangan anak kami yang ada di PAUD Alam ini bisa dilihat dari karakter mereka masing-masing. Mulai dari yang awalnya pemalu, akhirnya sekarang bisa punya banyak teman. Awalnya yang bersikap mungkin ya sedikit kasar, akhirnya sekarang bisa belajar untuk sopan dan santun. Terima kasih banyak pada bunda-bunda PAUD Alam, luar biasa. Beliau mendidik lebih daripada orang tua. Anak saya yang ke-6. Jadi dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6 kita di sini. Tidak ada pilihan terbaik kecuali menurut saya ya, PAUD Alam. Bunda-bunda sini sangat terbaik. Mendidik anak itu lebih daripada orang tuanya. Bahkan kita sendiri sangat jauh dari para bunda yang mendidik. Terima kasih banyak bunda-bunda yang luar biasa. Jadi anak kami sangat berbeda dari anak-anak yang dewasa. Di akhir kegiatan, anak PAUD mendapat kejutan dari para ayah mereka dengan menyalakan kembang api sehingga menambah suasana semakin semarak. Eko Anggoro, Banjar TV. Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-24 yang berlangsung selama 3 hari secara resmi dibuka. Rapat ini nantinya akan membahas persiapan gelaran Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia dengan tuan rumah Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan September mendatang. Penjabat Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, bersama Ketua Forum Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia, Ari Herianto, dan Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, secara resmi membuka rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Forum Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-24 lewat pemetikan alat musik tradisional khas Banjar, Panting, dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dan rompi kepada seluruh peserta. Berlangsung di panggung Rampa, Taman Budaya Kalsel di Banjarmasin, Rabu malam 11 Juni 2025. Gelaran rangkaian Rapat Koordinasi Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-24 dengan tuan rumah Provinsi Kalimantan Selatan ini
akan berlangsung selama 3 hari, yang nantinya akan membahas persiapan pelaksanaan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia pada bulan September tahun 2025 mendatang. Menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti menyebut ada sebanyak 28 provinsi se-Indonesia yang menyatakan kesiapannya untuk ikut menghadiri gelaran Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia nantinya. Meski begitu, terlihat hanya 16 provinsi yang mampu berhadir langsung pada rangkaian rapat koordinasi TKTB tersebut, dan sisanya akan mengikuti rakor secara daring atau online. Dari 28 taman budaya se-Indonesia yang hadir 16 ya, kita cukup bersyukur aja ya, karena kan sudah lebih dari 50% kehadirannya, karena kita memaklumi karena adanya efisiensi anggaran, jadi mereka mohon izin, tetapi mereka yang tidak mengikuti rakor ini tidak sampai ke Kalimantan Selatan, mereka akan memfasilitasi, akan mengikuti melalui Zoom. Ya, jadi mereka tetap akan mensupport kegiatan tahunan kita sebagai kegiatan unggulan bagi Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia. Sementara itu, Ketua Forum Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia, Ari Herianto, mengharapkan gelaran Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ini nantinya tidak hanya sekedar kegiatan seremonial semata, namun juga memberikan peran berarti, khususnya bagi perkembangan dunia seni budaya yang ada di daerah. Terlebih di era digitalisasi saat ini, dikhawatirkan generasi muda khususnya Gen Alpha akan melupakan nilai dari seni budaya yang menjadi identitas penting bagi bangsa karena terpengaruh oleh budaya asing melalui media sosial. Untuk itu, nantinya gelaran TKTB se-Indonesia ke-24 di Provinsi Kalsel bisa menyedot antusias para generasi muda, khususnya mahasiswa dan pelajar, untuk mau berhadir memberikan apresiasi kepada karya seni para seniman di Nusantara yang akan ditampilkan. Kan sekarang di era arus informasi yang serba cepat, di era digital, generasi muda kita tuh besar peluangnya terpengaruh budaya asing. Oleh karenanya melalui kegiatan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ini harapannya bisa menjadi sarana untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia gitu kepada generasi muda, agar mereka mengenal, mencintai dan bangga dengan budayanya. Karena dominasi penduduk kita 60% lebih adalah terdiri dari generasi milenial, generasi Z dan generasi Alpha. Oleh karenanya kita perlu melakukan upaya-upaya untuk mengenalkan ini kepada anak-anak muda sekarang gitu. Ya, taman budaya harus menjadi tempat untuk berkumpulnya anak-anak muda gitu. Jadi bukan hanya tempat yang dikenal oleh para pelaku seni, tapi juga menjadi daya tarik wisata juga gitu. Jadi nanti kalau orang ke Kalimantan pengen nonton pertunjukan, oh bisa di sini gitu. Penjabat Sekda Kalsel, M. Syarifuddin, mengungkapkan menyambut gembira dengan dilaksanakannya pertemuan ini, terutama membicarakan bagaimana perkembangan seni budaya daerah agar terus bisa lestari di kemudian waktu, dan kegiatan seperti ini akan terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Kalsel. Kami sangat menyambut gembira dengan adanya pertemuan ini antar Taman Budaya Indonesia. Mudah-mudahan nantinya akan mendapatkan solusi bagaimana tadi sesuai yang disampaikan oleh Ketua Forum tadi, di mana masyarakat kaum muda ini sudah mulai meninggalkan budaya-budaya daerah kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini nanti mendapatkan solusi-solusi bagaimana nantinya menggairahkan kearifan-kearifan lokal yang ada di Nusantara ini. Pada malam pembukaan rakor TKTB se-Indonesia ke-24 ini, para tamu undangan dihibur dengan penampilan seni, di antaranya sajian tari pedalaman Limpuar dan suguhan kesenian bertutur khas Banjar, yakni Madihin oleh Madihin Milenial. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, kebakaran hebat yang melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Barito Hulu, Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat beberapa waktu lalu yang membuat 16 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal mengundang kepedulian dari berbagai pihak, termasuk komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang memberikan bantuan kepada korban kebakaran.
Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, KICI Kalimantan Selatan yang bergerak di bidang edukasi, pembinaan karakter dan sosial kemasyarakatan, menunjukkan kepeduliannya kepada warga yang menjadi korban kebakaran di kawasan Barito Hulu RT 45, Kelurahan Pelambuan Banjarmasin, dengan memberikan paket sembako, pakaian, mukena hingga uang tunai Rabu 11 Juni 2025. Sebanyak 16 kepala keluarga termasuk kaum di musola yang ikut terbakar mendapat bantuan yang berasal dari DPP KICI, DPW, para anggota KICI yang berulang tahun pada bulan Mei tadi. Ketua KICI Kalsel Hajah Nurainiyah menyampaikan, sebagai organisasi yang peduli pada isu sosial dan kemasyarakatan, KICI hadir untuk berbagi kepada warga yang membutuhkan baik secara moral maupun material. Harapannya hal itu bisa menjadi semangat dan dukungan bagi para korban agar tetap kuat dalam menghadapi ujian dari Sang Pencipta. Tujuan utama kegiatan ini adalah membantu untuk meringankan beban para korban kebakaran, baik secara moral maupun material. Kehadiran KICI ini diharapkan bisa memberi semangat dan dukungan bagi para korban agar tetap kuat dan tabah dalam menghadapi ujian ini. Adapun bantuan ini dari DPP KICI Pusat, terus dari ibu-ibu KAT KICI Pusat yang berulang tahun di bulan Mei, dan ibu-ibu pengurus dan anggota DPW KICI Provinsi Kalimantan Selatan. Sekali ucapan kami terima kasih banyak kepada Ibu Komunitas, Ibu Cerdas, Ibu Indonesia, KICI Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Kalimantan Selatan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu yang telah memberi bantuan kepada kami. Amin. Ada 17 buah sama musala. Aksi sosial ini bukan pertama kalinya bagi KICI karena secara rutin organisasi ini telah membantu korban bencana alam, santunan duafa, penyaluran kurban hingga pembinaan rumah ibadah. Eko Anggoro, Banjar TV. Kita ke Kabupaten Barito Kuala. Ribuan warga Anjir Muara dan Anjir Pasar menggelar acara tolak bala yang juga turut dihadiri Bupati Haji Bahrul Ilmi. Pelaksanaan acara tolak bala ini merupakan doa bersama yang dilakukan masyarakat di wilayah Kecamatan Anjir Muara dan Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Batola. Warga masyarakat dari 10 desa di 2 kecamatan ini pun secara bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan keselamatan dan dijauhkan dari musibah bencana. Acara tolak bala dimulai dari Desa Anjir Muara, kilometer 25, tepatnya dekat Jembatan Barito, hingga ke kilometer 14, Kecamatan Anjir Pasar yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Camat Anjir Pasar H. Muhammad Yusuf kepada Banjar TV sesaat setelah selesai acara tersebut menyatakan terima kasih kepada seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Anjir Pasar dan Kecamatan Anjir Muara yang turut andil pada acara tolak bala ini. Juga kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, khususnya kepada Bupati Batola H. Bahrul Ilmi yang juga hadir pada malam hari tersebut. Sementara Camat Anjir Pasar berharap dengan doa tolak bala ini, semoga warga masyarakat selalu diberikan keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya serta musibah yang tidak diinginkan. Juga dengan kegiatan ini kami berpengharapan hal-hal yang berkaitan dengan musibah di tempat kami mudah-mudahan jangan sampai terjadi kecelakaan, kebakaran maupun hal-hal yang merugikan masyarakat kami mudahan dapat ditanggulangi. Mungkin itu. Sedangkan Kepala Desa Anjir Muara Lama Nasruddin mengaku kegiatan tersebut tak luput dari peran para kepala desa di 10 desa dari 2 kecamatan yang memprakarsai acara tolak bala ini. Ia berharap semoga tak ada lagi kecelakaan di Jalan Trans Kalimantan. Melaksanakan kegiatan tolak bala yang dipelopori oleh semua kepala desa dan camat Anjir Muara dan Anjir Pasar. Bagaimana kami sudah melaksanakan ini, sementara ini kami belum ada terbentuk panitia. Jadi harapan kami ke depan kami akan lebih meningkatkan lagi dengan membentuk panitia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Sebagaimana diketahui Desa Anjir ini
berada di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Usai pariwara berikut, kami hadirkan kabar serba-serbi pasar. Informasinya akan hadir sesaat lagi.